Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10-15. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Bahan bacaan pada hari ini menampilkan kepada kita sebuah fakta naratif yang cukup mencengangkan, secara khusus di tengah konteks hidup patriarki. Biasanya perempuan selalu diposisikan sebagai subordinasi atau bagian yang lebih kecil atau lemah dari laki-laki. Itulah mengapa laki-laki kerap diidentikan sebagai simbol kekuatan, otoritas, dan perlindungan. Namun pada teks bacaan ini kita justru melihat Abram, si laki-laki yang mensubordinasikan dirinya kepada Sarah, si perempuan. Abram secara terang ditampilkan sebagai pihak yang ketakutan dan mencari perlindungan dari istrinya sendiri. Ia mengakui ketakutannya dan memohonkan perlindungan dari Sarah, perempuan yang biasanya diposisikan sebagai pihak yang mendapatkan perlindungan dalam sebuah keluarga. Tentu saja perikop ini dapat ditafsir dan dimaknai secara beragam, tergantung pada perspektif dan posisi si penafsir dalam menanggapi kehadiran dua peran dalam teks ini. Namun kita tidak dapat menampik fakta yang ditampilkan melalui narasi tersebut, bahwa Abram mencari perlindungan dari Sarah. Secara reflektif, kita dapat memaknai narasi ini untuk membangun kesadaran atas pentingnya sikap saling menghargai, mulai dari dalam keluarga hingga ke berbagai lingkungan berelasi yang kita miliki dimanapun. Kita perlu berhati-hati agar tidak mengerdilkan nilai diri seseorang hanya berdasarkan pandangan halayak umum mengenai dirinya atau berdasarkan penilaian rupa semata. Tidak jarang seseorang dipandang remeh hanya karena statusnya yang dianggap tidak memenuhi standar kompetensi pada umumnya dari masyarakat. Contohnya, seorang anak yang jarang sekali dimintai pendapat di dalam keluarga ketika mereka sedang berada dalam pertimbangan untuk mengambil 1-2 keputusan. Orang dewasa atau para orang tua kerap mengerdilkan nilai opini anak-anak karena dianggap tidak punya pengalaman yang sebanding dengan mereka. Padahal, tidak jarang peran seorang anak kecil dalam sebuah keluarga mampu menghadirkan transformasi yang besar bagi setiap anggota di dalamnya, meski ia masih belia. Kisah Abram menunjukkan bahwa pihak kuat tak selamanya menjadi pelindung bagi pihak lemah. Bahkan, ada momen ketika pihak yang biasanya dianggap lemah justru melindungi pihak yang selama ini dianggap kuat. Segala potensi itu ada karena peran Tuhan yang selalu mampu menghadirkan pertolongan dan penyertaan meski muncul dalam cara yang sering dipandang tidak seperti pada umumnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami serta mengajarkan kami tentang pentingnya mengolah diri, cara kami memperlakukan sesama, dan menilai orang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu menghargai dan tidak mengerdilkan nilai dari setiap orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.